Aduh, ada tuh ya itu. Super amazing. Salve. Dewan Juri, rekan-rekan penyuluh agama Katolik yang dikasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Roberto Siwandi, salah satu penyuluh agama Katolik non ASN dari Kementerian Agama Kota Pontianak. Pada kesempatan ini saya akan coba memaparkan tulisan saya terkait inovasi penyuluhan agama Katolik dalam membangun generasi emas dengan subtema menjadi motivasi dan inspirasi untuk pembangunan moral generasi muda di era globalisasi. Era globalisasi yang saat ini kita berada di dalamnya telah menampilkan berbagai macam perkembangan teknologi, arus informasi yang tidak terbendung, dan segala hal yang serba instan, serba cepat didapat. Dan bersama dengan itu, kita sebagai penyuluh agama dituntut untuk tidak hanya memberikan doktrin-doktrin agama atau menjalani fungsi edukatif, tetapi juga fungsi pendamping kepada generasi muda. Dan generasi muda itu adalah adik-adik, orang-orang muda yang selama ini kita jumpai masa depan sekarang dan nanti gereja kita. Nah, caranya bagaimana? Bagaimana penyuluh bisa menjadi motivator dan inspirator bagi pembangunan moral generasi muda di era globalisasi saat ini? Kemudian inovasi-inovasi apa yang dapat kita terapkan oleh penyuluh agama dalam membangun generasi emas yang bermoral? Tujuan penulisan saya itu agar kita menggali, mengeksplorasi apa peran inovatif penyuluh agama Katolik dalam memotivasi dan menginspirasi generasi muda untuk membangun moral yang kuat. Signifikansi penulisan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait tema yang kita angkat bersama. Kemudian landasan teori pendidikan agama Katolik dan pembentukan moral. Pendidikan agama Katolik tidak hanya berfokus pada aspek pengetahuan religius, tidak hanya berkutat tentang dogma-dogma agama, tapi bagaimana dogma-dogma agama itu bisa dicerna secara baik oleh rekan-rekan muda. Kemudian generasi emas dan di era globalisasi. Generasi emas merujuk pada generasi yang memiliki potensi unggul di berbagai bidang, baik secara intelektual, moral maupun spiritual. Di era globalisasi, generasi muda dihadapkan pada tantangan berupa krisis identitas dan filosofi yang pengetahuan, kemudian lunturnya nilai-nilai tradisional, kearifan lokal, krisis iman dan sebagainya. Oleh karena itu, penyuluh agama perlu menjadi pendamping yang mampu menanamkan nilai-nilai yang kokoh untuk menghadapi perubahan tersebut. Teori inovasi dalam penyuluhan agama. Ada teori difusi inovasi. Menurut Everett Rogers, ada 5 tahapan inovasi yang bisa diterima dalam masyarakat. Pertama, keuntungan yang relatif. Inovasi itu punya keuntungan atau tidak. Kemudian kesesuaian, cocok atau tidak dengan zaman now dunia sekarang. Kemudian dapat uji. Lalu
kompleksitas, ya. Dan terakhir dapat diamati hasilnya, terukur. Ini yang bisa digunakan untuk menjadi parameter kita apakah inovasi yang kita lakukan itu berdaya guna atau tidak. Kemudian selanjutnya inovasi penyelenggara moratorium dalam membangun generasi emas. Penggunaan teknologi digital sebagai sarana penyuluhan sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua, bahkan kita juga menjadi pengguna. Bahwa teknologi digital seperti media sosial, podcast, video streaming, WhatsApp, Facebook dan lain-lain itu menjadi primadona bagi generasi emas untuk menyerap segala macam hal yang mereka butuhkan, dan diharapkan penyuluh bisa mengambil bagian dalam proses evangelisasi digital. Pendekatan inklusif juga perlu dilakukan, komunikasi terbuka, penerapan sistem nilai, refleksi moral juga harus kita lakukan bersama dengan evangelisasi digital. Pelatihan dan pemberdayaan kaum muda dalam hidup gereja, pelatihan kepemimpinan, lokakarya, pengajaran terkait etika moral, nilai-nilai gereja perlu juga diterapkan bersamaan dengan evangelisasi digital. Retret dan program pendampingan yang relevan sesuai dengan kebutuhan generasi emas juga harus dilakukan bersamaan dengan itu. Kemudian program pendidikan karakter berbasis komunitas, OMK, Sekami, kemudian komunitas hidup rohani Kristiani lainnya juga bisa kita gunakan untuk sebagai media pembinaan karakter generasi emas, menjadi motivasi dan inspirasi bagi generasi muda. Pewartaan yang hidup adalah teladan dari penyuluh agama Katolik itu sendiri. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, inovasi dalam penyuluhan agama Katolik sangat penting dalam membangun generasi emas yang memiliki moral dan iman yang kokoh di era globalisasi. Kita bisa lihat Matius 47 ayat 24-27. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Dari Pontianak kita ke Mempawah, wilayah Mempawah, yaitu Pak Edo Mahendra SPD. Kepada Pak Edo Mahendra disilakan. Ya, tepuk tangan inilah Pak Edo Mahendra. Udah semua dah masuk. Tuh aku tuh. Langsung kan? Lama. Bagilah pihak itu. Grup kita. Dulu saya ngasih nama ya. Oh, tadi ini. Ya, ini kali. Itu tidak semua tuh. Ini. Itu udah kasih. Lah, ini aku. Bagi nama. Iya, nanti saya bagikan. Tunggu loh, saya masukkan dulu ya. Biar enggak habis soalnya aku. Aduh. Siapa nak doa dulu? Lama udah kotek nih. 13 menit kali kau. Wah, lama banget. Bonusnya. Dia sekitar ada Berapa? 10 lebih. lebih 11 menit dong dikasih bonus. Ada. Foto udah jadi. Tuh Denny. Denny dong. Nama Edo Mahendra dari Bu, Desa mana Bu Maria Fulamnya? Saya cari loh. Ada dong kita. Bukan foto, video saya tak mau alang-alang. Mana? Globalisasi. Globalisasi merupakan fenomena dalam peradaban manusia Bisa, yang Gus. terus-menerus berkembang seiring
harusnya teknologi semakin Ya aku canggih. sendiri pun. Penyebab globalisasi, pertumbuhan komunikasi, perdagangan, teknologi, transportasi, serta tindakan pemerintah. Di era globalisasi, generasi muda sangat dibutuhkan untuk pembangunan nasional dan Masih diupload, Bu. berkualitas. Dampak globalisasi ada positif dan negatif. Yang positif, teknologi semakin maju dan lain-lain. Yang negatif, kiriman dari budaya asing Pokoknya yang bisa tidak saya ndak itu. terseleksi dan lain-lain. Misal nggak adil. Lalu timbulnya berbagai penyimpangan moral di kalangan para remaja, kurangnya efektif pembinaan moral, longgarnya pegangan terhadap agama, derasnya arus budaya. Nah, lalu merosotnya nilai-nilai moral dan karakter remaja ini dapat dilihat dari beberapa kejadian dan perilaku tindakan kriminal. Di masa era globalisasi, generasi muda sekarang lebih mementingkan diri sendiri daripada ikut andil dalam bersosialisasi. Ketergantungan pada komunikasi online dapat mengurangi frekuensi interaksi tatap muka antara umat Katolik. Tantangan bagi gereja pada era globalisasi adalah bersaksi di tengah-tengah banyaknya agama, ideologi, dan pandangan dunia. Yo Jonathan. Peran pendidikan agama dan spiritualitas dalam pembentukan moralitas generasi muda, agama dan spiritualitas seringkali memberikan kerangka kerja moral yang kokoh. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa gereja mesti memandang orang muda seperti halnya gereja memandang dirinya sendiri. Sebagai seorang penyuluh, ada beberapa alasan mengapa moderasi beragama menjadi penting untuk dikembangkan. Pertama, Indonesia memiliki keberagaman budaya, agama, suku, dan bangsa dan bahasa. Kedua, globalisasi dan perkembangan teknologi, manusia mudah terbawa arus informasi. Ketiga, kritis identitas. Program-program pendidikan, kegiatan-kegiatan komunikasi dan dukungan sosial dapat menjadi sarana efektif dengan kolaborasi antar bangsa. Penyuluh agama Katolik harus mampu membantu peserta binaan menemukan dirinya sesamanya dan Tuhannya dengan baik. Komunikasi Katolik yang kuat tidak hanya dibangun oleh pimpinan dan rohaniwan, tapi juga oleh partisipasi aktif setiap individu. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk mengatasi krisis moral generasi muda di era globalisasi ini. Pentingnya pembinaan moral remaja adalah untuk menyadarkan para generasi muda sebagai generasi penerus bangsa agar tahu peran dan tanggung jawabnya. Penting bagi kita semua untuk memberikan dukungan dan pembinaan kepada generasi muda agar mereka dapat menghadapi tantangan ini dengan baik. Filsuf Aristoteles mengatakan mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama seperti. Terima kasih. Baik, terima kasih.